warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Laseda, perkenalkan nama saya Reski Amelia Tamin. Sekarang saya berada di wilayah Timur Sulawesi, tempat kota Pelabuhan Kendari berada, merupakan salah satu jalur perdagangan dan pelayaran di Indonesia Timur. Dari laporan lokal, terlihat bahwa para pedagang Bugis dan Bajo telah berlalu lalang di depan Teluk Kendari melalui jalur perdagangan orang-orang Buton yang singgah di Pulau Wawoni'i. Dari Wawoni'i, masyarakat Kerajaan Konawe sampai masa Kerajaan Laiwoi dapat berdagang dengan para pedagang dari Ternate, Makassar, dan juga Buton. Sedangkan dari laporan pejabat Belanda yaitu Jan Vosmeijer, kita dapat melihat bahwa perdagangan orang Bugis bahkan kemungkinan juga orang Tolaki sudah ada sejak abad ke-16 dan semakin marak ketika Islam telah masuk ke Kerajaan Konawe pada masa Mokole Lakidende. Para pedagang datang dari Konawe atau Laiwoi berlayar dengan mengupah nahkoda dari suku Bugis, Ambon atau Buton untuk melayari jalur perdagangan menuju ke Pulau Bokori, lalu lanjut ke Tobongku, Teluk Tolo, dan berakhir di Ternate. Perkembangan kota Pelabuhan Kendari semakin pesat sejak kedatangan Jan Vosmeijer ke wilayah ini. Belanda kemudian mengadakan perjanjian dengan penguasa Laiwoi dan perlahan membangun infrastruktur kota dan Pelabuhan Kendari sehingga menjadi kota pelabuhan yang modern. Komoditas perdagangan yang dihasilkan oleh kota Kendari pada masa kekuasaan kolonial berasal dari kebutuhan akan bahan pangan yang diekspor ke wilayah lain. Pada saat itu, Kendari menyumbangkan komoditas unggulannya berupa rotan dan damar bersama-sama dengan Buton, Luwu, dan Palopo. Dengan demikian, Kendari memiliki saham dalam ekspor rotan se-Sulawesi. Lalu, hal ini dilanjutkan pula oleh Jepang dalam membangun infrastruktur Kendari sebagai pusat pertahanan dan perbekalan tentara Jepang. Lalu, saya akan mewawancarai seorang camat Kendari di Kota Lama, yaitu Bapak Lawade Muhammad Malwadi Poto SH. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sih aktivitas jalur perdagangan di Kota Kendari? Ya, alhamdulillah untuk Kecamatan Kendari, yang pertama saya gambarkan bahwa perdagangan awal kan dari tahun Kota Kendari tahun 1932. Di sini perdagangan awal itu mulai dari kalangan dari Cina, dari mana segala penjuru dari Sulawesi Selatan, Bugis. Sampai detik ini perdagangan itu lancar dengan adanya dampak pekerjaan jalan ini, jembatan Teluk Kendari, sehingga berdampak kepada perdagangan itu khususnya untuk orang-orang Cina yang menjual sembako, bahan-bahan baku bangunan, termasuk penjual-penjual emas itu ke Cina bergeser ke wilayah Kendari Barat, dalam ini Kelurahan Dapura. Tapi sebagian itu masih bertahan untuk berdagang. Sebagian itu orang Cina itu masih berdagang sembako dan bahan-bahan baku bangunan. Di sisi samping lain ada juga pribumi, mereka itu dagangannya itu sembako di pinggir-pinggir jalan, termasuk UMKM usaha mikro kecil dan menengah. Ini aktivitas itu yang masih berjalan, baik itu di sekitar jembatan Teluk Kendari maupun di sekitaran Pelabuhan Nusantara. Baiklah Pak, kalau kan ini lagi pandemi COVID ya, apakah itu mungkin ada hambatan dari jalur perdagangan, aktivitas perdagangan di Kota Lama? Ya, selama pandemi ya mereka terbatas juga. Mereka berdagang, tapi untuk sekitaran jembatan di Pelabuhan Nusantara itu di kapal cepat maupun kapal malam aktivitasnya tetap jalan, hanya agak keterbatasan. Kenapa? Karena yang membeli itu berkurang dengan yang pandemi, mungkin penumpang karena berkurang baik di kapal cepat maupun di kapal malam dibatasi untuk pemberangkatan, sehingga berdampak kepada hasil pendapatan yang mereka. Ya, mudah-mudahan ini setelah PPKM hari ini di tanggal 6 September, insya Allah PPKM itu sudah berakhir. Semoga kita ke Kota Kendari itu masuk ke level 2. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan. Mungkin bisa menjadi salah satu referensi bagi Sobat Laseda tentang aktivitas perdagangan di Kota Lama.
Selanjutnya saya akan mengajak Sobat Laseda untuk melihat-lihat peninggalan prasejarah pemerintah kolonial di kota Kendari. Baik, sekarang saya berada di SMK Pelayaran Kendari dan juga Sekolah Akademi Teknik Kendari, merupakan salah satu tempat peninggalan pemerintah kolonial Belanda juga. Ini tempatnya tidak jauh berada dari pelabuhan kota Kendari. Dahulu, sekolah ini bernama Sekolah Cina atau China School yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda, namun sekarang difungsikan sebagai Gedung Akademi Teknik Kendari. Selanjutnya, saya menuju ke Kompleks Pemakaman Belanda. Baik, pada kesempatan kali ini saya telah berada di salah satu situs peninggalan prasejarah pemerintah kolonial Belanda, di mana pemerintah kolonial Belanda sempat berada di Teluk Kendari, kemudian membangun infrastruktur pelabuhan kota Kendari menjadi lebih berkembang dan lebih baik. Di tempat ini terdapat beberapa makam dengan arsitektur yang menawan dan tentunya berbeda dengan makam yang ada di Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, saya akan mengajak Sobat Laseda ke water reservoir peninggalan Belanda. Sekarang saya berada di Water Reservoir Belanda, di mana merupakan salah satu peninggalan situs pemerintah kolonial Belanda, dan pemerintah Belanda juga memperkenalkan teknik persawahan pada suku Tolaki, sehingga mereka mulai beralih ke teknik persawahan, dan perniagaan dan perdagangan di Teluk Kendari semakin meningkat dan berkembang dengan pesat. Tulisan Water Reservoir Anno 1928 menandakan masa pembangunan dan penggunaan bangunan ini sebagai tempat penampungan dan distribusi air. Terakhir saya menuju ke situs peninggalan pemerintahan Jepang. Nah Sobat Laseda, pada masa Jepang perdagangan dimonopoli oleh Jepang sehingga perniagaan lokal menjadi surut serta kehidupan rakyat serba sulit. Kompleks cagar budaya peninggalan Jepang, baterai secara interaktif, lokasi cagar budaya berjenis baterai G ini masuk dalam wilayah Pelayaran Mata, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Lalu ada meriam otomatis kaliber 3 inci ini memiliki panjang laras 4,2 meter serta bagian lingkarnya berukuran 45 cm. Merupakan salah satu peninggalan pemerintah Jepang. Sebagai generasi milenial, generasi penerus bangsa, hendaknya kita mengetahui sejarah dan budaya di daerah kita. Maka dari itu, kenali dan lestarikan sejarah dan budaya di daerah kita agar tidak hilang dan tidak dilupakan di era modernisasi saat ini. Tentunya Kota Pelabuhan Kendari akan senantiasa menjadi salah satu pelabuhan penghubung mata rantai perdagangan di pesisir timur Sulawesi dan memiliki potensi juga ikut mengambil peran dalam kemaritiman di Indonesia. Saya Reski Amelia Tamin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.